Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Rasulillah. Para pemirsa, pendengar audio buku kajian Tadarus Ramadan, jumpa kembali bersama kami Ahmadi, Kepala Kantor KUA Balikpapan Utara, Kementerian Agama Kota Balikpapan. Pada kesempatan serial selanjutnya yang kelima hari ini, kita sampai di halaman 276, lanjutan dari sel sebelumnya, yaitu terkait dengan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh orang yang berpuasa. Pada halaman 276 kali ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebab tidak berpuasa. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Hal-hal yang wajib dilakukan karena tidak berpuasa ada 4 hal. Al-qada'u wal kafaratu wal fidyah wa imsaku baqiyatin nahari. 4 hal tersebut adalah qada', membayar hutang, kafarah, membayar tebusan, al-fidyah, membayar fidyah, wa imsak baqiyatin nahar, dan menahan sisa hari yang masih ada. Untuk lebih detailnya nanti kita akan coba kaji secara singkat satu persatu tanpa harus membaca teks secara keseluruhan. Yang pertama, amal qada'u. Adapun qada' fa wujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin. Qada' itu adalah kewajiban. Qada' itu adalah secara umum diwajibkan bagi setiap muslim mukallafin yang terbebani syariat. Mukallaf di sini adalah terbebani syariat, itu bagi laki-laki secara umum dapat dilihat dari telah ihtilam, telah mimpi keluar air mani. Begitupun perempuan dapat diketahui dengan setelah keluarnya haid, sekitar kisaran umur 12 tahun. Yang muslim mukallaf tadi tarokas saum, meninggalkan puasa bi udrin au bi ghairi udrin, dengan tanpa sebab ataupun ada sebab. Baik ada sebab maupun tidak ada sebab, tidak berpuasa, maka dia wajib qada', membayar ulang puasanya. Contohnya fal haidu tuqdi as-sauma, maka orang yang haid, perempuan haid itu pun wajib mengqada', membayar puasanya. Wa kadza al murtad, begitupun orang yang murtad pun wajib membaca puasa-puasa yang sebelumnya, yang saat dia murtad setahun 2 tahun, maka ketika Islam kembali maka dia wajib membayar puasa-puasa yang tertinggalnya. Berbeda dengan 3 orang berikut ini, yaitu amal kafir wasobi wal majnun. Adapun orang kafir, orang anak kecil yang belum mukallaf, 12 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, wal majnun, dan orang yang gila, fala qada' alaihi, maka tidak ada qada' atas mereka, tidak perlu membayar puasa yang ia tinggalkan. Kan 3 orang tadi tidak terbebani secara syariat. Wala yustaratu at-tatabu, dan tidak disyaratkan at-tatabu, berulang-ulang atau urut, fi qada'i Ramadan, di dalam membayar hutangnya puasa bulan Ramadan.
Jadi ketika orang tidak meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa alias meninggalkan puasa baik tanpa sebab maupun ada sebab, tidak disyaratkan harus urut di dalam membayar puasa Ramadannya di hari yang lain. Walakin yuqda kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an, tetapi bayarlah atau gantilah kapan dia suka, entah bersambung maupun berpisah-pisah di dalam membayarnya. Wa amal kafaratu, adapun yang kedua adalah namanya kafarah. Jadi orang yang meninggalkan puasa ada yang hukumannya adalah kafarah. Kafarah ini terambil dari kata kafaro, kafir, kufur. Mana asalnya adalah tertutupi, atau bahasa Inggris sering dikenal dengan cover, pelapis. Fala tajibu illa bil jima'i, maka kafarah tadi, tebusan tadi tidak diwajibkan kecuali disebabkan hubungan badan saat berpuasa atau siang hari. Wa amal istimna'u, jadi ketika suami istri berhubungan badan di siang hari, maka dia wajib membayar kafarah, tidak membayar qada. Wa amal istimna'u, adapun istimna, onani bagi laki-laki ataupun masturbasi bagi perempuan, wal aklu wasyurbu, makan dan minum, wa ma'adal jima'u, dan selain jima hubungan badan, la yajibu bihi kafaratun, la yajibu bihi kafaratun, tidak diwajibkan membayar kafarah. Kafarah itu apa sih? Al kafaratu adalah itqu raqabatin, memerdekakan budak. Tentu pada zaman sekarang sudah tidak ditemukan lagi, sehingga ketika tidak ditemukan fa'in aksara, maka ketika susah menemukan budak atau membayar budak, fasaumu syahraini mutatabi'aini, maka dendanya atau tebusannya karena meninggalkan karena berhubungan badan di siang hari, puasa 2 bulan berturut-turut maknanya. Jadi ketika selama 2 bulan kok tidak berturut-turut, maka dia harus mengulangi kembali start dari awal hingga berturut-turut. Begitupun seterusnya. Wa in ajaza, namun ketika tidak mampu melakukan itu semua setelah dicoba dan tidak mampu, fa'id amusitina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin muddan 1 mud setiap harinya. 1 mud itu ketika ditakar pada zaman sekarang itu kurang lebih, dulu 1 mud itu adalah 1 takar 2 telapak tangan digabung menjadi 1, dan isinya 2 telapak tangan yang disatukan tadi, itulah ukuran mud, yang kalau ditimbang kurang lebih 8 on atau hampir 1 kilo. Maka kewajiban minimal bagi seorang yang ketiga, pilihan yang ketiga dari kafarah itu adalah membayar 1 kilo, memberi makan 1 kilo orang miskin setiap harinya. Satu harinya memberi orang miskin itu sebanyak 60, kurang lebih kalau dihitung kilonya sekitar 60 kg. Yang ketiga, wa amma imsaku baqiyatin nahar. Yang ketiga adalah imsaku baqiyatin nahar, menahan sisa hari. Maknanya adalah sisa hari yang masih berpuasa, hari misalkan jam 10 sudah tidak puasa, misalkan sisa jam 11 hingga akhir, maka dia harus meneruskan puasanya, menjaga sisa hari siangnya. Contohnya bagaimana? Fajibu alaman aso, diwajibkan bagi orang yang durhaka, bil fitri, durhaka dengan melakukan tidak berpuasa alias makan ataupun minum, entah diam-diam maupun sengaja atau tidak, disengaja dengan sengaja untuk makan di siang harinya, au qasurafihi, atau sembrono terhadap dirinya sendiri saat hari bulan Ramadan. Misalkan berwudu berkumur-kumur terlalu kuat sehingga masuk airnya, atau gosok gigi terlalu kuat sehingga masuk airnya, atau mandi disengaja sehingga dikhawatirkan masuk dan ternyata masuk pun, itulah namanya sembrono. Ketika kondisi seperti ini bagaimana? Maka dia wajib untuk setelah itu
menjaga untuk tidak makan atau minum, berpuasa sama seperti halnya orang lain berpuasa. Wala yajibu 'alal haidi idza tahurat. Tidak diwajibkan bagi perempuan haid ketika sudah suci. Tidak diwajibkan apa? Imsaku baqiyati nahariha, menjaga sisa siang harinya. Jadi ketika orang haid, ketika jam 10 siang misalkan sudah suci, maka jam 11, 12, 13 tidak perlu menahan untuk tidak makan. Makanlah seperti biasa, tidak diwajibkan. Tapi ketika menghormati, maka itu tentu baik. Wala 'alal musafiri, begitupun tidak diwajibkan menahan sisa hari siangnya bagi orang musafir yang berperjalanan. Idza qadima muftaran, ketika dia datang dalam keadaan tidak berbuka, tidak berpuasa, misalkan perjalanan jauh kemudian datang ke Balikpapan, sampai di Balikpapan ternyata sudah sampai jam 10, sudah sampai di rumahnya, di kampungnya, kemudian masih ada sisa jam 11 sampai sore, maka tidak diwajibkan bagi musafir tadi yang sudah sampai di rumahnya untuk menahan makan minumnya. Berjalanlah seperti biasa. Begitupun wajibu al-imsaku, begitupun wajib al-imsak, menjaga tidak makan, tidak minum. Idza syahida bil hilali, ketika menyaksikan hilal, bintang atau bulan baru. Siapa yang menyaksikan? Adlun wahidun yauma syak, satu orang adil pada hari syak. Jadi ketika contohnya adalah diprediksi besok itu puasa atau tidak, besok tidak atau tidak, ketika pas besoknya itu makan minum, misalkan paginya tiba-tiba ada kabar hari ini puasa, maka seketika itulah dia harus menjaga sisa harinya untuk berpuasa. Wasaumu fi safari afdal minal fitri, puasa saat perjalanan itu lebih utama daripada tidak berpuasa. Illa idza lam yatik, kecuali bagi mereka ketika tidak mampu atau merasa berat saat perjalanan sehingga diperbolehkan bagi musafir tadi untuk tidak berpuasa. Yang keempat disebut dengan fidyah. Wa ammal fidyatu, fidyah tebusan. Fatajibu 'alal hamil wal murdi, wajib bagi orang hamil, wanita menyusui. Idza aftarata, ketika dia tidak berpuasa keduanya. Kenapa tidak berpuasa? Khaufan ala waladaihima, khawatir takut terjadi apa-apa terhadap kedua anaknya. Karena hamil takut kalau anaknya sakit, menyusui takut kalau anaknya lapar dan seterusnya. Maka bagi perempuan yang demikian niatannya, dia wajib membayar fidyah. Fidyah itu apa sih? Likulli yaumin muddun, setiap hari harus memberikan 1 mud, sekitar 8 on atau mudahnya 1 kilo beras ke Indonesia sekarang. Namun ketika diukur, banyak pendapat ulama yang berbeda-beda setiap kabupaten kota, terutama bulan Ramadan kali ini. Ada yang mengkurskan dalam bentuk rupiah, makanan ditambah minuman ditambah lauk, ada yang 40.000, ada 15.000, ada 20.000. Itulah ijtihad ulama-ulama sekarang terkait fidyah. Diberikan kepada siapa? Limiskin wahidin ma'al qada, diberikan kepada satu orang miskin, namun juga diwajibkan bagi kedua perempuan tadi membayar di hari-hari yang lain, membayar fidyah plus membayar hutang puasa yang dia sengaja tinggalkan karena khawatir kepada kedua anaknya. Wa syaikhul haramu, adapun orang tua, orang pikun. Idalam yasim, orang pikun itu contohnya sudah lupa apa yang dia lakukan. Orang yang sering teridap oleh
stroke misalkan, yang sering lupa, sering ini dan seterusnya. Orang pikun tersebut adalah idalam yasum tasaddaq angkul yaumin muddan, maka ketika dia tidak bisa berpuasa atau tidak mengerti puasanya, maka bersedekahlah setiap harinya satu mud. Itulah tadi 4 hal atau 4 nama. Sebagai bentuk ganti atau bahasa lainnya adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik mampu maupun tidak mampu. 4 tebusan tadi kami ulang kembali. Yang pertama adalah qada, yaitu membayar puasanya di hari yang lain. Kafaroh, tebusan bagi orang yang melanggar hal-hal yang dilarang saat puasa. Yang ketiga, menahan sisa harinya saat puasa. Dan terakhir fidyah, membayar tebusan. Demikian, mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadikan kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Salam layanan keluarga sakinah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.